Apa kabar masyarakat Brainusa? Apakah kalian sudah membaca, mendengar, dan bahkan menyaksikan kabar yang menggemparkan dunia perwedingan dan membakar emosi para pendaki? Mari kita bahas setelah yang satu ini. Kembali lagi di Brainusa, saya sebagai host di sini. Nah, ini nama saya. Dan yang kita bahas kali ini sesuai dengan yang tadi saya sempat spill ya. Tentunya yang lagi viral-viral. Di sini saya bersama narasumber. Narasumber kali ini cukup expert di bidang konten kreator. Siapa itu? Silahkan Pak memperkenalkan diri. Siap, perkenalkan nama saya Muhammad Halim, bisa dipanggil Halim seperti itu Pak. Pak Halim, Pak Ya. Halim ini profesinya apa Pak? Saya sebenarnya seorang pendidik ya di salah satu sekolah luar biasa di Kabupaten Semarang, SMK Bina Nusantara Ungaran. Ya, boleh Bapak sekali-kali berkunjung ke sana. Oh, iya, saya jarang berkunjung ke sana sebenarnya. Siap. Jarang sekali. Nanti diagendakan ya. Oke, Pak, ya. boleh. Terus kabarnya gimana Pak? Kabar Sehatnya siapa ini? Pak Halim. Oh, kabar saya. Alhamdulillah kabar saya baik. Gitu. Bahasa Arabnya barang Pak? Bahasa Arabnya baik itu apa? Baik khair. Kalau kabar baik? Kabar baik ya bikhair. Bikhair. Alhamdulillah. 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 Kalau saya juga baik, balasannya gimana Pak? Ana bikhair. Ana bikhair. Aidon. Ini kita ngomong sama ahli DKV apa bahasa Arab ini? Terserah Bapak. Oke, terus Multi talent Ya. lah gitu lah. Ya, bisa. Saya mau bertanya ke Pak Halim nih. Ya, boleh. Sudah mendengar kabar-kabar tentang pembakaran salah satu bukan pembakaran ya, kebakaran satu gunung itu yang disebabkan oleh konten kreator katanya sih gitu sih. Iya, kemarin sempat lihat di salah satu media sosial ya. Kalau tidak salah namanya XXX. Oh, aduh, ada itu. Ya kan XXX itu nggak tahu itu namanya apa, Setahu media saya itu sosialnya apa. film action Pak. Ya punya Ya, itulah. tatonya gitu. Nah, itu di salah satu media sosial itu ada berita kemarin sempat trending ya Pak ya. Trending ada salah satu pasangan yang melaksanakan pre-wed di sana ya, dengan mengundang WO-nya dengan konsep yang tidak tahu bagaimana, tapi ternyata berakibat kebakaran hutan Ya, seperti seperti itu ya, kurang lebih seperti itu. Ya sudah mendengar sedikit-sedikit. Sedikit Pak, mau tahu banyak Pak? Boleh. Boleh. Kita langsung ke sana aja gimana? Sekarang Janganlah, ini. jangan malas. Cuacanya mumpung panas nih Pak. Jangan Pak, jangan. Jadi di sana lebih panas. Kemudian Pak Halim kan sebagai konten kreator juga Pak? Sebenarnya belum sih, masih nyoba-nyoba saja. Nyoba-nyoba saja. Karena memang konsentrasi saya kan di pendidik ya. Jadi pendidik kalau saya kegiatan biasanya itu bukan menjadi konten kreatornya, melainkan ya mencoba untuk mengajarkan anak-anak bagaimana mereka itu bisa menjadi konten kreator gitu. yang baik seperti itu. Selaku pendidik dan konten untuk mendidik konten kreator yang baik. Menanggapi hal ini sebenarnya itu kita untuk sebagai konten kreator itu bagaimana ya Masnya menjadi konten kreator yang baik, terus skill yang kita butuhkan menjadi konten kreator itu seperti apa? Ya, sebelum panjang lebar mengenai skill dan lain sebagainya, kita harus tahu dulu Pak, konten kreator itu apa kan, seperti itu. Boleh itu Pak. Konten kreator itu kan adalah salah satu bidang di mana seseorang itu membuat konten, berisikan tentang hal-hal yang mungkin bisa berupa edukasi atau hal-hal yang menghibur dan memiliki ciri khas tertentu berbeda dengan konten-konten yang lain. Itu sebenarnya itu, karena konten kreator kan diusung dari nama kreatif juga Pak, jadi harus berbeda dari yang lainnya, walaupun memiliki kesamaan tapi harus memiliki ciri khas tertentu di konten yang mereka buat. Nah, terkait dengan kasus kemarin ya di Bromo, saya tidak tahu itu seperti apa. Dari kreatif itu loh, apakah dengan kreatif itu kita juga
melakukan hal yang belum pernah orang lakukan kan. Mungkin bisa jadi karena saya kan belum wawancara juga dengan WO-nya ya. Iya, betul. Kita juga tidak tahu konsep sebenarnya itu dia menggunakan flare itu seperti apa, saya tidak tahu. Kalau biasanya di sekolah kami ketika anak-anak mengalami membuat acara perpisahan sekolah itu kan biasanya menggunakan flare. Jadi tujuannya biar acara itu terlihat meriah, terlihat wah dan lain sebagainya. Itu biasanya digunakan untuk anak-anak untuk membuat kegiatan kelulusan seperti itu, perpisahan. Namun mungkin kalau saya menangkap dari apa yang terjadi, mungkin dari konten kreatornya itu memiliki harapan nanti private-nya itu berbeda daripada private yang lainnya seperti itu. Kalau Bapak Mas siapa namanya? Saya Mas Arik bisa cari di internet. Ketika foto private dan lain sebagainya itu kan biasanya mengedepankan objek atau subjek utama yang ditonjolkan seperti itulah. Mungkin mereka ingin mengusung kedua hal itu. Jadi subjeknya dilihatkan, kemudian latarnya dilihatkan, dan kemudian ditambahi dengan flare sebagai pemanis. Mungkin itu yang diinginkan oleh WU-nya, tapi lebih detailnya saya kurang tahu. Tapi dengan hal itu kita harus mempertimbangkan, Pak, karena ketika kita membuat konten kreatif, kita tidak bisa semena-mena terus apa yang kita pikirkan dan itu belum terjadi dan sepertinya wah kita harus laksanakan, jangan. Kita harus pertimbangkan juga, betul, persiapan kaitannya dengan alat dan lain sebagainya. Selain itu juga resiko yang ditimbulkan, Pak, kan seperti itu. Harus tahu resiko. Nah, itu kan kegiatannya tanggal berapa itu, Pak? Tanggal 2 ya kalau tidak salah. Saya kurang tahu juga sih, Pak. Saya juga lupa, nanti belum siap saya sebenarnya. Nanti coba dikutip di media sosial itu tepatnya tanggal berapa. Nah, itu kan kebetulan musim kita saat ini kan sedang kemarau panjang. Iya, betul, Pak. Sehingga di padang savana di Bromo itu kan kondisi rumputnya, kondisi tanamannya sedang mengering. Ya kita tidak usah jauh-jauh ke Bromo lah. Kita di Jawa Tengah kan juga sama. Ya kan mengalami kekeringan dan lain sebagainya. Kita juga perlu membaca situasi Iya alam. betul, harusnya seperti itu. Kemudian dengan kita melihat kondisi seperti itu, Bapak pernah enggak dengar isu anak-anak main petasan, kemudian kebun atau hutan itu terbakar? Pernah ya? Oh, bukan hanya itu aja, Pak. Bahkan korbannya itu dari anak-anak itu sendiri atau orang itu sendiri juga. Kan ada berita seperti itu dulu ya. Jadi petasan saja yang notabene percikan apinya sedikit itu saja bisa membakar hutan. Kan seperti itu. Apalagi flare yang notabene bendanya kan besar, Pak. Kemudian percikan apinya kan sangat luas itu. Walaupun tidak meledak ya. Cuman kan percikan apinya yang berbahaya. Ketika ada rumput kering kemudian kena percikan api itu tetap memicu terjadinya api, terus akhirnya jadi kebakaran seperti itu. Kemarin di media sosial juga sempat saya lihat itu ketika terjadi kebakaran itu kan ada salah satu orang yang kebetulan berkunjung di Bromo juga ya. Terus kemudian suaranya sih ibu-ibu ya, nanti bisa ditampilkan. Bromo di Bukit Teletabis lagi kebakaran gara-gara sejumlah oknum yang melakukan prewedding. Nah, ini orangnya. Terus di situ itu ada videonya. Itu kan disampaikan ini pelaku kegiatan pembakaran hutan ini ya. Gitu ya. Itu posisinya kan apinya masih kecil, Kak. Jadi apinya masih kecil, tapi beberapa tim itu sudah berusaha untuk mematikan apinya. Cuman nggak tahu tiba-tiba membesar dan ditinggal begitu saja. Bahkan ada berita saya tadi sempat dengar dari teman, katanya hari ini pun kondisinya masih belum terselamatkan seperti itu, masih terjadi kebakaran di titik-titik tertentu. Nah ini kalau misalkan tidak segera ditangani, ya nanti bisa sampai sini mungkin malah. Wah, jangan ya. Kita masih podcast masa melebar. ini
Nah. video belum tentu upload. Nah ya, nah terus ini Pak, hal itu kan menjadi apa ya? Menjadi resiko yang harus diambil WO ya. Iya. Beritanya juga WO-nya jadi Sasaran. tersangka, Oh, tersangka. ya, tersangka. Ya, Udah dihujat publik. Nah ya jadi tersangka. dihujat publik, netizen Indonesia kan tahu sendiri ya Pak ya. Iya, mulutnya kan, mulutnya bukan mulutnya ya, tangannya, tangannya kan luar biasa. tangannya Terus sama kebakaran aja, nah, kebakarannya kalah mungkin. lebih panas, Lebih panasnya. lebih panas ketikanya daripada kebakarannya. Betul Pak. Terus ditambah lagi apa namanya kerugian yang dialami. Itu kan salah satu tempat wisata juga Pak. Ya, betul. Nah, tetap banyak orang yang tahu lokasi itu, kemudian terjadi kebakaran seperti itu, ya pasti semuanya pada simpati dengan apa Gunung Bromo itu. Nah, di lain sisi selain resiko yang diambil, sebaiknya Pak, sebagai konten kreator itu kita menganalisis dulu Pak. Menganalisis konten yang kita buat itu apakah benar-benar baik, kemudian resiko yang ditimbulkan apa, kelebihannya apa, kekurangannya apa, seperti itu. Kita harus benar-benar memikirkan hal itu dengan sematang-matangnya. Karena kalau itu tidak difikirkan dengan baik, ya imbasnya seperti itu tadi Pak. Karena kan mereka tinggal pakai flare. Mereka entah sebelumnya itu punya bayangan akan jadi kebakaran atau enggak. Saya rasa enggak berpikir sampai situ Pak. Karena mereka ketika apinya masih kecil, mereka pun tidak ada alat atau benda yang di samping mereka untuk mengantisipasi kebakaran itu melebar. Akhirnya dibiarkan saja kan. Nah, itu kan berarti tidak ada catatan resiko yang harus dia tangani sebelumnya. Jadi menurut saya selain ini mungkin dari kita ya, dari kami sebagai konten kreator atau anak-anak didik kami yang menonton, saya sangat menekankan kepada kalian semua atau konten kreator yang di luar sana boleh menambahkan, saya sangat menekankan ketika membuat kegiatan konten apapun itu, pikirkan lagi resikonya. Resiko sekarang itu kita harus tahu undang-undang ITE itu seperti apa. Itu kita harus perhatikan itu. Kemudian kita harus konservatif dengan lingkungan gitu. Karena ya nun sewu sekarang itu kan banyak yang awalnya hutan sekarang sudah jadi bangunan. Jangan sampailah sisa-sisa alam yang harus kita lestarikan ini malah hancur juga, harus musnah juga karena keteledoran kita hanya bertujuan untuk mencari konten saja. Nah itu tolong diperhatikan lebih mendalam. Itu sih Pak. Nah, kalau misalkan Kak Rika mau tanya-tanya lagi boleh. Oke. Itu kita kan seolah-olah sepanjang ini kita menyudutkan IO-nya Pak. Iya, betul. Menurut Pak Khalim sendiri sebagai seorang konten kreator, sikap yang perlu kita tanggapi sebagai sesama konten kreator itu gimana Pak? Apa kita coba mengerti mereka itu gimana caranya Pak? Oke, yang pertama saya akan melihat dari sudut pandang orang umum Pak. Orang umum dulu. Karena kan kebanyakan dari netizen menyampaikan dari halayak umum ya. Nah itu mungkin kenapa resiko itu tidak difikirkan. Oh gitu. Nah itu Pak. Itu masalah pertama itu. Kenapa kok buat kegiatan seperti itu, buat konten kreatif seperti itu, resiko yang ditimbulkan kenapa tidak difikirkan sebelumnya. Nah itu saja. Nah itu mungkin bisa diklarifikasi dengan cara mewawancarai WO-nya. Mungkin pihak kepolisian juga sudah mewawancari hal itu Pak. Karena ditetapkan dia sebagai tersangka kan pasti ada prosedur-prosedur yang sudah dilakukan oleh Bapak polisi gitu. Pasti sudah melalui proses yang panjang. Kita serahkan ke pihak yang berwajib saja. Kita sebagai orang awam ya sekedar bisa menilai Pak. Dengan ditetapkan sebagai tersangka kan ya kita mau apa lagi gitu itu seperti itu. Nah mungkin kita ini sudut pandang dari konten kreator ini sebagai experience untuk kita Pak. Pengalaman. Ya pengalaman yang sangat berharga. Jangan sampai hal ini terulang kembali. Khususnya bagi konten kreator yang di sini maupun di luar sana, terutama saya sendiri,
Coba ketika membuat konten kreatif, pikirkan secara matang resiko apa yang akan terjadi ketika kita membuat sebuah konten. Itu tolong dipikirkan. Jangan hanya nih banyak AdSense-nya ini di sini. Di sini banyak Kita bisa menguntungkan, naikkan nama kita nih. Nah, jangan sampai keuntungannya saja, jangan sampai egois seperti itu, hanya ingin meningkatkan rate kita atau rating kita terus merugikan pihak lain. Jangan sampai. Nah, mungkin itu sih Pak, sudut pandang orang umum, sudut pandang kami sebagai konten kreator. Ini sebagai pelajaran yang luar biasa. Sebenarnya kita sebagai konten kreator berterima kasih dengan WO-nya. Kenapa? Kenapa Pak? Ya kan dengan dia seperti itu, dia mengajari kita, ojo tiru aku. Menjadi contoh yang buruk. Maksudnya jangan niru hal-hal yang buruknya. Ambil aja yang baik-baik, ya betul. Jadi di sini kita bukan maksud menyudutkan, tidak. Kita ambil pengalaman saja Pak. Ambil hal-hal positifnya. Ya kita sebagai konten kreator itu pelajaran buat kita, gitu loh. Bahkan pukulan bagi kita, jangan sampai kita ketika membuat konten seperti itu berakibat hal yang lebih besar. Sama bahkan lebih besar, jangan sampai. Kita jangan sudah sampai. antisipasi dulu. Nah, ngomong-ngomong soal pernikahan Pak, ini kan saya juga belum nikah nih Pak. Saya mau tanya, kira-kira weton yang pas ya? Maksudnya saya akan mengalami yang juga namanya prewedding. Siap. Ya. Kira-kira tips dan triknya itu gimana? Saya tanya dulu, kira-kira sudah ada rencana kapan ini Pak? Rencananya aku lagi nyari ini. Kita masih saya sama yang lain, bukan sama juga. Oh ya, siap terus. Sebenarnya belum ada calon sih Pak. Saya lagi cari ini rondo, tahu Pak? Sorry. Canda-canda di bawah sana. Yang kaya, yang masih muda. Ya, itu sulit Pak. Ya, ibaratkan seminggu ini itu apa yang harus saya persiapkan dan tipsnya gimana untuk mencari IO yang sesuai, terus komunikasi sama IO-nya itu harus gimana? Ya, oke. Pertama kita harus ngobrol dulu Pak. Misalkan Kak Arik ya. Iya, Kak Arik pengen pakai jasa kami, ya, jasa kami untuk kegiatan priwet. Itu kita bisa ngobrol dulu. Nah, kita tentukan temanya dulu. Temanya dulu. Karena sebelum kemana-mana kita harus tentukan nih temanya dulu apa. Seperti itu. Saya harus tanya ke Kak Arik, temanya yang ingin diusung itu apa? Contoh temanya alien, bisa nggak? Alien terlalu sulit ya Pak? Kan belum ada nih. Oke. Tapi kan kreatif. Boleh Pak, boleh. Nah misalkan Kak Arik ini pengen buat kegiatan priwet nanti temanya alien. Saya jadi alien, istri saya jadi astronot gitu. boleh. Nah hal itu bisa Pak. Ketika mau diusung temanya kita sudah dapat. Yang kedua, kita berikan dulu kepada klien, karena kan kita juga nggak tahu selera klien itu seperti apa Pak. Nah, dia itu suka dengan foto yang close up, atau menampilkan seluruh tubuh, atau menampilkan latarnya juga dan lain sebagainya. Nah, kira-kira itu biasanya yang disukai oleh Kak Arik itu apa, foto yang seperti apa. Lah mungkin kita bisa kasihkan beberapa sampel dulu. Misalkan Kak Arik, saya condong ke sini nih, ke sini. Nah, nanti kita cocokkan dengan tema itu, ya toh. Kemudian passionnya Kak Arika yang suka dengan tema-tema gambar seperti yang sudah disampaikan tadi, itu sebagai referensi, berkas kami, berkas kami. Baru nanti kita akan rapatkan dengan tim kreatif, kira-kira mau disusun seperti apa. Nah pertama kita susun misalkan tema yang pertama kita pengen buat seperti ini, dengan shoot pengambilan gambar seperti ini misalkan. Misalkan kita ambil saja medium shoot seperti itu ya. Terus kemudian yang sudut pengambilan gambarnya misalkan low angle gitu. Jadi kita akan menampakkan tekstur-tekstur
batu ruang angkasa misalkan seperti itu. Kemudian dengan tema yang pertama tadi kita sodorkan ke Kak Arika. Kira-kira nanti Kak Arika setuju enggak dengan tema yang kita buat. Tapi sebelum kita sodorkan, kita juga harus mengambil resiko apa? Satu, resiko yang paling besar kemungkinan ketika membuat tema alien, properti, Pak. Oh, properti. Nah, iya kan? Iya kan properti. Ya, kita kira-kira propertinya apa saja yang harus kita butuhkan? Kita langsung ke bulan aja, Pak. Gimana? Nanti malah bakar bulan. Iya. Jangan-jangan. Enggak, ini bercanda. Kalau misalkan langsung ke bulan ya, saya juga senang-senang saja sih. Tapi di lain sisi kita logis saja pakai. Misalkan hal itu tidak bisa kita wujudkan secara langsung, kita kan juga bisa main berarti nggak harus ke bulan ini. Betul. Kita kan juga bisa main dengan aplikasi. Sekarang kan AI kan juga sudah canggih ya Pak ya. Kemudian aplikasi desain, olah bitmap itu kan juga banyak. Photoshop misalkan. Nah itu kan kita juga bisa, kita foto studio, yaitu Kak Arika dengan calonnya nanti foto studio dulu, baru foto itu kita edit, jadikan temanya seperti tema alien atau astronot. Itu kan juga bisa. Jadi sekarang itu semuanya serba apa ya, dimudahkan iya. Betul, karena dengan adanya teknologi seperti itu. Nah jadi saran saya itu tadi Pak, kita harus pikirkan matang-matang konsepnya, propertinya, resiko yang akan kita hadapi. Kayaknya resiko tema alien itu kita diserbu sama alien juga sih. Enggak sih, kayaknya enggak. Enggak, yang diserbu alien itu yang kemarin itu. Kemarin itu ya. Mereka pakai pemadam kebakaran. Ya gitulah Pak lah. Ngomong-ngomong soal AI tadi Pak, teknologi, kemajuan teknologi ya, tadi ya. Terus keuntungan bagi konten kreator itu apa emang? Kita bisa memanfaatkan apa ya, teknologi itu. Bukannya malah tersaingi malahan. Bukan. Ya gini. AI itu kan memang dibuat oleh manusia. Ya. Gitu. Kalau konsep pemikiran saya pribadi ya Pak, sejak dulu ya Pak ya. Teknologi itu kan sesuatu buatan manusia. Kenapa marah kita kalah dengan teknologi yang notabene itu buatan manusia? Harusnya jangan dong. Gitu kan seperti itu. Terkecuali kalau misalkan AI itu buatan Tuhan. Ya mungkin kita bisa mengimbanginya saja, gitu. Itu mungkin bisa mengimbangi atau mungkin bisa lebih juga bisa. Kan AI juga bukan Tuhan gitu loh. Apalagi dia itu ciptaan makhluknya Tuhan. Itu seperti itu. Jadi kan hanya ciptaan manusia. Pasti manusia lebih mampu menyaingi teknologi AI. Karena AI kan bentuknya program, Pak. Jadi program itu kan sesuatu yang statis. Dia tidak bisa memiliki kreativitas sama seperti manusia. Kalau Kak Arika pernah nonton film apa ini? Apa? Bukan yang tadi kan? Masina itu. Ex Machina kayaknya. Ada X-nya lagi? Ada. Ex Machina. Saya lupa kan. Itu namanya apa ya filmnya? Pokoknya itu. Film itu kan menceritakan tentang teknologi apa ya, AI, Pak. Jadi ada salah satu apa ya namanya itu Blue Book gitu. Kalau di kita itu Google gitu. Tapi di film itu namanya Blue Book. Dia kan menceritakan dia membuat program atau robot yang dibuat dari teknologi AI dan menguji robot itu dengan apa ya, dengan ditemukan dengan manusia, terus diberikan beberapa pertanyaan, apakah robot itu ya bukan diadu, hanya ngobrol saja seperti ini. Nah, apakah robot itu memiliki alam bawah sadar? Itu. Apakah memiliki apa ya? Apa ya? Spiritual seperti manusia gitu mungkin. Enggak sih. Sisi kemanusiaan ya, ada enggak? Diuji perasaannya lah, kasarannya seperti itu. Kalau robot kan tidak punya perasaan ya Pak ya. Tapi kalau manusia kan punya. Nah, itu kan membedakan antara kedua itu. Nah, itu mungkin kelemahan dari AI salah satunya itu. Kelemahan dari AI seperti itu. Tapi kalau di film itu kan AI-nya menang, Pak. Manusianya yang kalah. Oke, tapi enggak, kita nggak bahas film itu ya. Nanti Kak Arika bisa nonton itu film Ex Machina. Boleh. Nah,
Yang ada X-nya saya tonton. Terus kemudian terkait dengan itu ya, konten di AI itu Pak ya. Dengan memanfaatkan AI itu bisa membuat karya. Nah itu juga Pak. Iya kan, bisa membuat bisa membuat karya. Tapi karya itu kan memang tidak akan sekreatif orang yang memiliki ide atau apa ya, gagasan yang di luar AI. Toh AI kan terbatas Pak. Terbatas. Nah. AI bisa bekerja pun karena manusia juga ya. Betul, karena kita misal manusia. Kita gambar sketch biasa gitu. Terus kita perintahkan AI juga ya Pak. Contoh mudahnya seperti inilah Pak. Kak Rika pasti pernah dengar aplikasi di Android yang bisa membuat desain, ya enggak? Itu. Canva Pak. Canva itu loh. Canva. Iya Canva. Ada. Iya toh. Ada aplikasi Canva. Oh Canva, oh iya Canva, sorry. Ya itulah ya. Saya kira V, oh ternyata P ya, betul ya. Oke. Aplikasi Canva itu ya. Canva, ya betul. Dia kan Pak, sudah menyediakan beberapa template. Nah, kita tinggal ngisi saja kan? Iya. Iya enggak? Tapi nun sewu, orang yang tidak memiliki sentuhan desain, walaupun pakai Canva sekalipun gergaji. Canva gergaji pacul, semua arit Pak maksudnya. Tapi kalau dia tidak bisa mengolah font dan lain sebagainya, itu hasilnya akan cenderung ya biasa-biasa saja Pak. Tidak akan timbul sesuatu yang wah di situ. Tapi beda cerita kalau misalkan dengan aplikasi Canva itu, terus kemudian kita yang memiliki konsep, memiliki sentuhan seni, pasti karyanya juga akan lebih bagus daripada template yang disediakan. Template itu kan hanya sebagai batasan minimum kita membuat karya Pak, bukan maksimum. Maksimum itu ide kita. Semakin luas ide kita, semakin bagus ide kita, out of the box, nah itu akan semakin bagus juga karyanya. Nah, berarti manusia itu tetap menang dari teknologi. Kecuali di film itu ya Pak? Iya, kecuali di film itu. Oke, Sobat Brainusa, sekiranya itu tadi yang kita bahas, poin-poinnya apa, boleh diputar ulang kalau pengen tahu lagi. Baik Pak Kalim, terima kasih atas informasinya dan pembahasan kita ini sangat berkualitas. Kualitasnya di mana? Buktinya saya menjadi terbuka akan hal-hal semacam itu mengenai konten kreator. Kemudian untuk masyarakat Brainusa yang mau ngasih opini sendiri, sudut pandang sendiri, silahkan diketik di kolom komentar. Mau mengkritisi juga boleh, mau mengapresiasi juga masuk. Lalu untuk Pak Kalim sendiri mungkin ada pesan untuk masyarakat kita ini? Oke, mungkin pesan dari saya pribadi kepada teman-teman semuanya konten kreator di luar sana, ketika membuat kegiatan apapun, silahkan buat kegiatan atau konten sekreatif mungkin, sebagus mungkin, ya. Tapi tolong pikirkan resiko yang akan diambil atau resiko yang akan terjadi ketika membuat konten itu. Pikirkan dengan matang-matang, jangan sampai konten kita malah merugikan pihak lain. Seperti itu. Itu saja sih Pak. Oke, terima kasih Pak Kalim. Siap. Demikian, kita jumpa di kemudian hari. Kapan Pak ngopi habis ini? Boleh. Sudah makan? Belum. Mau makan apa kita hari ini? Gorengan? Kucingan aja Pak. Boleh lah. Di depan ada Pak. Siap. Kalau nggak ada kita adain aja. Nah, demikian konten yang mengedukasi masyarakat sekalian. Dan jangan lupa untuk masyarakat Brainusa, like, subscribe, lalu bagikan ke masyarakat dunia. Sampai jumpa Sobat Brainusa. Dadah.